Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya nikmat serta karunia, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan, kesehatan, taufik serta hidayahnya. Amin. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ad-dinu nasihah. Agama adalah merupakan nasihat. Qulna liman? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa wahai Rasulullah nasihat itu? Maka beliau menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nasihat, ya, agama ini adalah nasihat adalah bagian dari sebuah agama. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya nasihat yang pertama itu untuk Allah. Maksudnya apa? Bahwasanya orang ketika melaksanakan nasihat untuk Allah, artinya dia melaksanakan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah, yaitu Al-Quran. Lalu bagaimana nasihat kita terhadap Al-Quran? Dengan menjalankan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari membacanya, ya, kita sudah belajar bagaimana membaca Al-Quran, ya. Kemudian setelah membacanya, kita mempelajarinya, mentadaburinya, ya, mentadaburi isi-isi Al-Quran, yang mana disitulah banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini ya untuk manusia, gitu. Untuk kehidupan yang baik bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Maka apabila kita merasa bahwasanya kita seorang muslim, ya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka hendaknya kita berjalan di dunia ini dengan tuntunan Al-Qur'an. Kemudian nasihat yang berikutnya apa? Wali rasulihi. Nasihat untuk rasulnya. Artinya bagaimana? Kita mengikuti apa segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal apapun, baik dalam berakidah, baik dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah, segala aspek kehidupan kita usahakan mencontoh Rasulullah SAW. Kalau masalah dalam ibadah sudah pasti, ya. Dalam masalah ibadah tidak mungkin kita akan menjalankan ibadah tapi kok kita buat sendiri, nggak mungkin.
Karena memang ibadah ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kalau misalnya kita kok melakukan ibadah tapi dengan cara kita sendiri? Kalau memang diizinkan, ya, kita melakukan ibadah dengan cara kita sendiri, maka akan tentu apa? Akan banyak macam ibadah menurut masing-masing orang gitu. Caranya berbeda-beda. Ya. Menurut saya sholat begini ya gitu. Menurut saya sholat boleh menggunakan bahasa saya. Apa bahasa kamu? Saya karena saya orang Jawa, ya boleh, berarti saya sholatnya pakai bahasa Jawa. Nah, kan akhirnya begitu. Kemudian nanti ada orang, misalnya orang Kalimantan, saya akan melakukan sholat dengan cara saya, dengan bahasa saya, apa bahasa Kalimantan. Akhirnya macam-macam bentuk ibadah kita gitu. Makanya yang pasti kalau ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dan mengikuti Rasulullah SAW bukan hanya sekadar dalam hal ibadah, dalam bermuamalah, ya, dalam berinteraksi kepada manusia. Bahkan dari hal-hal yang sepele pun, kalau kita memang niatkan ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka ini akan menjadi sebuah pahala. Dengan niat karena kita ingin mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian hal-hal yang terkait tentang adab-adab yang Rasulullah SAW ajarkan, mulai dari adab makan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika makan? Oh, ternyata memakai doa sebelum makan. Setelah makan diakhiri dengan doa. Nah, kalau seluruh aspek kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka di situ akan ada keberkahan. Nah, itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan nasihat berikutnya apa? Wali a'immatil muslimin. Nasihat untuk para pemimpin-pemimpin umat Islam. Kita sebagai rakyat, kita memiliki pemimpin. Maka tugas kita apabila pemimpin kita melakukan sebuah kesalahan, kita memberikan nasihat. Tentu nasihatnya dengan cara yang baik gitu. Bukan dengan cara menjatuhkan kehormatannya, dengan mencela, dengan menyebutkan aib-aibnya. Bukan dengan seperti itu Islam mengajarkan. Tapi tentunya dengan nasihat yang bagus. Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kaitannya dengan cara menasihati pemimpin. Falyakhudh biyadihi, kata Rasulullah. Kalau terdapat suatu kesalahan dari pemimpin, bagaimana cara kita menasihatinya? Falyakhudh biyadihi, pegang tangannya. Wal yakhlu bihi, kemudian apa? Diajak ngobrol. Kalau bisa 4 mata gitu kan. Fa in qubila minhu fadzaka, kalau nasihat itu diterima, maka alhamdulillah. Wa illa faqad addaita alladhi alaik. Kalau memang ternyata nasihatmu tidak diterima, maka tugasmu sudah selesai. Apa? Menasehati dengan cara yang baik kepada pemimpin. Mungkin kita sering saksikan ya di televisi atau di berita. Ya. Ketika ada kebijakan-kebijakan dari pemimpin kita yang mungkin tidak berpihak kepada rakyat, bagaimana rakyat? Kadang-kadang memberikan aspirasinya dengan cara yang kurang pas lah menurut Islam. Mungkin dengan cara demonstrasi yang ujung-ujungnya merusak fasilitas-fasilitas umum. Kadang-kadang sampai pemimpin dicela, ya. Kadang-kadang kehormatannya direndahkan.
Padahal pemimpin kita seakan-akan apa? Tidak ada harganya, tidak ada kehormatan sama sekali. Ya. Maka bukan seperti itu cara Islam menasihati para pemimpin. Tentu nasihat dengan cara yang baik. Bahkan ada salah seorang ulama ya mengatakan, kalau ada orang yang mau menasihati saya di hadapan umum, di hadapan manusia umum, maka jangan harap saya menerima nasihatnya. Kenapa? Ya bukan dengan cara seperti itu menasihati orang itu. Bukan dengan cara seperti itu menasihati pemimpin itu. Kalau orang menasihati pemimpin di hadapan manusia banyak, itu bukan nasihat. Tapi apa? Merendahkan itu namanya, mencela itu. Ya merendahkan apa? Kepemimpinannya. Seakan-akan saya kok nggak diajeni sebagai pemimpin. Maka itu nasihat yang baik yang diberikan kepada pemimpin dengan etika-etika yang berlaku di situ, dengan prosedur-prosedur yang harus dijalankan dengan baik. Kemudian yang terakhir, nasihat itu untuk siapa? Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan kepada manusia seluruhnya. Ya, nasihat kepada manusia seluruhnya dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dengan memberikan nasihat di mimbar, dengan nasihat secara personal, ya, dan lain sebagainya. Maka di sini kami bukan berarti orang yang paling yang paling berilmu, bukan, tapi karena kita dalam rangka saling menasihati ya di antara kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena dengan orang mengingatkan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, ibu-ibu, kita akan melanjutkan kajian kita sebagaimana dalam undangan. Sebenarnya pembahasan kita adalah tentang silaturahim. Tapi ada beberapa hadis yang tersisa, ya. Ada satu hadis yang tersisa yang kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya, ya, tentang makanan waktu itu. Maka kita akan habiskan dulu karena kita adalah kajiannya kajian kitab. Jadi kita usahakan setiap hadis yang tersusun, yang secara urut tuh kita usahakan kita ambil semua. Masih hadis yang berkaitan tentang makanan. Tapi hadis ini titik beratnya bukan di makanan itu, tapi titik beratnya adalah di larangan ya berbuat boros dan sombong. Baik, akan kita bacakan hadis diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, kemudian dari kakeknya radhiyallahu anhum. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhyalatin. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqahu Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa ada sikap boros dan kesombongan. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Baik, kita akan bahas tentang hadis pendek ini, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, perintah hal-hal yang tersebut tadi, ya. Kul, makanlah. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk makan, yang mana makan itu menjadi sebuah kebutuhan kita sebagai makhluk hidup, ya.
Washrab, dan minumlah. Sama, makan dan minum adalah merupakan sebuah kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Tapi syaratnya apa? Fi ghairi sarafin wala makhyal. Makan dan minum tanpa ada sikap boros dan sikap kesombongan. Nah ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang makan dan minum itu berpotensi untuk apa? Untuk terjadi boros atau sikap yang berlebih-lebihan, dan juga apa? Dan juga akan berpotensi untuk memiliki sikap yang sombong. Nah, makan dan minum yang menunjukkan sikap boros itu yang seperti apa? Bisa jadi ya, seseorang ketika makan ya, apa yang dia hidangkan itu ternyata apa? Melebihi daripada orang yang ada. Misalnya ada 10 orang, tapi apa? Dia menghidangkan sejumlah 30 porsi gitu misalnya. Padahal orangnya cuma 10, tapi apa yang dihidangkan sampai 30 porsi. Nah, ini kan terjadi apa? Berlebihan. Maka dari sini apa? Terjadi pemborosan dalam hal makanan. Atau bisa jadi apa yang dia makan itu apa? Berlebihan. Ya. Jadi dia makan makanan tapi sampai apa? Sampai berlebih-lebihan. Di sini ada ayam, ada daging, ada oseng-oseng, terus ada apa lagi misalnya? Ada tahu, tempe. Nah ini gimana ini? Ambilin semua. Wah, ambilin semua jadi satu piring, jadi menggunung seperti itu. Kemudian dimakan. Sampai perutnya bagaimana ini kalau misalnya sampai habis itu? Ayam habis, daging masuk, tahu tempe masuk semua, belum kerupuk lagi, nasi ya, tambah es buahnya. Lah ini dengan cara seperti ini apa? Berlebih-lebihan dalam makan. Maka hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Terlalu berlebihan. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis kaitannya tentang bagaimana orang itu makan gitu kan. Beliau menyampaikan hasbu bani Adam luqaimat. Orang itu kalau makan cukuplah luqaimat, beberapa suap. Nah ini kita bicara idealnya Bu ya. Bicara secara idealnya begitu. Bukan bicara soal keumuman kita makan. Tapi Rasulullah menganjurkan apa? Kalau makan itu beberapa suap. Yang penting apa? Yuqimna sulbahu. Dengan beberapa suap itu cukup untuk menegakkan punggungnya. Artinya apa? Orang itu makan secukupnya. Yang sekiranya dengan secukupnya itu dia sudah bisa untuk beraktivitas. Orang itu kalau biasanya sarapan itu gimana kira-kira? Apa butuh makan sepiring penuh atau biasanya gimana? Apa cukup ya yang penting keisi? Kalau saya perhatikan bapak-bapak yang ke sawah itu biasanya sarapannya itu mampir di warung, nyemil gorengan ya cuma 3 gitu sama ngopi, itu cukup itu buat macul di sawah sampai siang gitu loh. Artinya apa? Kalau cuma 3 gorengan itu kan tidak berlebihan dan itu cukup gitu buat macul. Lah kita yang mungkin di rumah saja gitu, atau cuma kerjanya ngantor duduk, itu sarapan kadang-kadang, wah itu piringnya penuh. Berarti bagaimana ini?
Sebenarnya artinya kita kalau makan itu sebenarnya kalau eh, apa ya? Sedikit itu sebenarnya udah cukup untuk beraktivitas, tapi kadang-kadang karena kita itu makan itu ya karena pelampiasan kadang-kadang pelampiasan rasa lapar, pelampiasan pengen kenyang, itu kan akhirnya apa? Ujung-ujung banyak yang dimakan. Nah seperti itu. Nah makanya di sini Nabi menyarankan apa? Luqaimat, beberapa suap yang penting apa? Sudah bisa untuk aktivitas. Nah, mungkin berat. Nah, tapi apa? Kalau itu berat, ya diberikan alternatif lagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kana la mahala fasulusun li ta'amihi. Kalau memang ini tidak memungkinkan, ya kita itu makan cuma beberapa suap masih enggak, istilahnya apa? Perut itu belum ganjel gitu. Maka diberikan alternatif lain oleh Nabi. Maka sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabihi, kemudian sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafasihi, sepertiganya untuk nafasnya. Jangan sampai kita itu apa? Semua diisi makanan gitu loh. Minumannya nggak ada tempat, ya, nafasnya nggak ada tempat. Jadi diisinya makanan semua perutnya itu. Kan. Lalu kadang-kadang ada yang bilang cari alasan ya, alah nanti biar kalau minum biar cari tempat sendiri ya gitu kan, padahal perutnya udah nggak kuat itu loh, sampai ditambah-tambah terus gitu. Nah ini adalah bagian apa? Bagian tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena ya menurut kesehatan kan salah satu sumber penyakit manusia itu ada di mana? Di perut gitu. Dari makanan, berawal dari makanan. Orang kena diabetes gara-gara apa? Terlalu banyak makan gula, mengkonsumsi gula. Orang kena apa? Kolesterol karena banyak makan gorengan-gorengan gitu ya. Gorengan-gorengan atau santan lah atau apa itu. Terlalu banyak seperti itu. Orang apa? Kena jantung gara-gara kolesterol itu tadi. Ya salah satu sumber penyakit ada di perut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memang pengen sehat yaitu kalau mau luqaimat itu tadi gitu. Bahkan ada salah seorang dokter mengatakan sarapan itu nggak usah bermacam-macam apa makanan dan lauknya. Cukup dia menyampaikan cukup kurma 3 sama tempe mentah kasih madu. Udah, itu cukup sampai siang katanya begitu. Udah pernah ngerasain tempe mentah belum, Bu? Langsung dimakan gitu. Hah? Nggak berani? Ya, saya pernah nyoba begitu. Jadi tempenya mentah gitu. Ya, rasanya kayak tempe biasa gitu. Wong aslinya juga udah matang gitu. Nah, itu. Nah, katanya cuma cukup dengan beberapa itu sudah dari segi kebutuhan loh ya, dari segi kebutuhan tubuh itu sudah tercukupi. Cuma kenapa kita kadang kok belum mantap ya karena kebiasaan gitu. Karena itu kebiasaan sarapan sepiring ya akhirnya kalau nggak sepiring ya nggak mantap gitu. Padahal cuma beberapa suap itu tadi sudah cukup sebenarnya. Gitu. Ya. Nah itu ya. Maka kalau orang makan itu berlebih ya sebagai tadi disampaikan ya. Rasulullah memerintahkan makanlah dan minumlah tanpa ada apa? Boros, artinya apa? Berlebihan. Baik dari segi jumlah yang dihidang dari ya, jumlah yang dihidangkan atau apa? Dari yang dimakan, jangan sampai berlebihan. Karena kalau apa yang kita makan berlebihan, nah itu tadi sumber penyakit tadi. Bahkan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan innal akla idza khafa al-insan ayata'adza bihi shara haraman. Sampai ngeri sekali apa peringatan yang beliau sampaikan. Sesungguhnya makan itu apabila seseorang itu khawatir dengan makanan itu dia terganggu kesehatannya, maka makanan itu menjadi apa? Haram.
berlebihan dari makannya. Sudah tahu kena diabetes gitu. Malah makan ini apa? Kalau pagi minumnya manis-manis, ya, siang manis lagi. Wah, ini bisa haram ini nanti. Karena dia sudah apa? Nggak mau menjaga kesehatannya gitu. Padahal menjaga kesehatan, menjaga jiwa manusia itu diantara maqasidus syariah, tujuan syariat. Ya. Tujuan diadakan syariat itu untuk menjaga jiwa manusia. Di antaranya apa? Menjaga kesehatan itu. Maka kalau ada ya orang mengatakan bahwasanya Islam itu radikal, Islam itu teroris. Teroris dari mananya? Kalau orang mau mengkaji Islam secara dalam, tujuan syariat itu saja apa? Menjaga kesehatan, menjaga jiwa kok. Masa Islam mengajari teroris? Islam mengajarkan radikal? Ya nggak mungkin. Kalaupun ada yang seperti itu bukan Islam itu berarti. Oknum yang atasnamakan Islam gitu. Dan akhirnya apa? Islam sendiri yang tercoreng gitu kan. Tercoreng nama buruknya. Padahal kalau kita mau mengkaji Islam secara mendalam, bahwasanya Islam itu justru apa? Menjaga kesehatan, menjaga jiwa. Tidak mungkin kok sampai mengadakan teror, mengadakan pembunuhan, merusak fasilitas-fasilitas umum. Anak kecil jadi korban, orang tua, wanita korban, ada orang yang nggak tahu tiba-tiba jadi korban. Masa seperti itu? Cobalah kita mengkaji secara mendalam tentang masalah makanan saja sampai apa? Kalau makanan itu sampai mengganggu kesehatan, haram. Lah masa sampai ngebom? Masa ada teror? Loh kan ini sebenarnya dari hal yang sepele saja sudah bisa dianalisa gitu loh. Nggak mungkin itu kok bagian dari ajaran Islam. Itu pasti oknum gitu. Oknum yang tidak paham terhadap Islam itu sendiri gitu. Ya, makanan-makanan yang bisa mengganggu kesehatan dilarang oleh Islam. Ya, mohon maaf ya, mungkin kita sering tahu ya. Kira-kira bahkan ini dari segi kesehatan, dari medis pun juga melarang. Apa itu? Masalah rokok misalnya kan. Kira-kira secara medis gimana Bu itu? Secara medis lah ya, kita bicara bukan masalah secara hukum, bukan secara hukum, tapi secara medis saja lah. Itu gimana? Dari segi manfaat atau lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak madorotnya kalau kita jelas madorotnya dari segi kesehatan. Bahkan apa? Dibungkusnya saja loh, sama pabriknya itu ditulisi juga. Rokok membunuhmu, loh udah jelas loh itu. Pabriknya aja nulisnya begitu, gambarnya pun juga sama dulu, sudah sampai. Kenapa kita sebagai manusianya kok malah merusak diri kita sendiri? Islam malah apa? Islam jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa mengganggu kesehatannya. Kalau itu dikonsumsi mengganggu kesehatan, soroh haraman loh, sampai bilang begitu. Ulamanya bilang begitu. Jangankan rokok, makanan yang mubah saja. Itu kalau sampai dikonsumsi berlebihan dan sampai mengganggu kesehatannya itu aja haram gitu loh. Apalagi yang sudah jelas-jelas di situ ditulis membunuhmu loh kan. Jelas itu gitu. Kok malah kita mau menyakiti diri sendiri toh? Islam itu sayang dengan kita. Kenapa kok Anda malah menyakiti diri sendiri gitu? Bahkan di Al-Qur'an dijelaskan juga, jelas malah wala tulqu biaidikum ilat tahlukati kan. Janganlah kalian melemparkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berbuatlah baik kepada diri kalian gitu. Berbuat baik dengan diri kalian, jaga kesehatan. Jangan malah melemparkan diri ke dalam kubang kehancuran gitu loh. Penyakit itu udah jelas itu ada penyakitnya, ngapain kamu ke situ gitu kan. Nah itu bagian dari apa? Islam itu melindungi jiwa manusia. Maka tentang masalah makan ya kita ternyata diberikan rambu-rambu oleh Islam. Bagaimana rambu-rambunya? Ya kalau makan gak usah terlalu berlebihan kan itu. Kul washrob ya kan. Makan minumlah jangan sampai berlebihan.
Nah itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami ini adalah kaum yang tidak makan kecuali kami sudah merasa lapar. Wa idza akalna fala nashba. Kalau kami makan nggak sampai kenyang. Jadi sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Kalau sudah cukup, ini saya makan ini sudah bisa untuk aktivitas, udahlah cukup. Gak usah sampai nggak bisa berdiri lagi gitu, jangan. Itu nanti nggak ada bedanya kita dengan apa, ayam atau dengan sapi gitu. Makan dalam rangka apa? Hanya pelampiasan rasa lapar gitu. Nah, beda. Itu manusia yang berakal dan manusia dan muslim gitu. Muslim harusnya beda gitu. Beda dari binatang, beda dengan manusia pada umumnya. Harusnya begitu. Ya, kita bicara idealnya nih, gitu. Idealnya begitu. Ya kita bersama-sama lah ya. Bersama-sama untuk bisa mengevaluasi diri lah, untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang baik. Nah, itu. Kemudian makanlah dan minumlah tanpa ada sikap boros atau berlebihan, dan makhyalah dan kesombongan. Artinya apa? Makan dan minum itu ada potensi untuk orang sombong. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Orang makan kok sombong gitu loh. Wah, saya kalau makan nggak di restoran itu sakit perut, misalnya gitu. Saya kalau nggak makan di restoran muntah nih, nggak level ya. Kalau cuma warung-warung biasa, tangan saya gatel, mungkin gitu kan. Nah ini kan sombong juga dalam masalah makan. Makan ya sekiranya itu bersih ya, layak untuk dikonsumsi, ya biasa saja gitu kan. Tidak perlu sampai menganggap oh saya nggak level kalau jajan di tempat itu. Saya nggak level dengan makanan-makanan yang begini ini ya. Ini makanan orang miskin ya, kan begitu. Jadi dalam hal makanan ternyata ada potensi untuk orang sombong. Nah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan silahkan Anda makan, silahkan Anda minum, tapi jangan boros dan jangan sombong. Nah itu kaitannya dengan makan dan minum. Kemudian apa tadi dalam hadis? Walbas, dan berpakaianlah. Ya, berpakaianlah. Nah, ternyata berpakaian itu berpotensi juga orang apa? Boros dan sombong juga. Ya. Berpakaian bisa orang boros. Bagaimana orang kok berpakaian boros? Ya. Bisa jadi karena apa? Karena sering bergantian pakaian. Maksudnya pagi ya pakai pakaian, siang ganti lagi pakaian, sore ganti lagi pakaian, malam mau tidur ganti lagi pakaian. Nah ini boros gitu. Jadi sehari itu 4 pakaian yang dia pakai. Oh, itu pakaian luarnya, belum yang pakaian dalam. Jadi dalam sehari itu ngabisin pakaian banyak gitu loh. Nah ini yang semacam itu termasuk pemborosan dalam memakai pakaian. Atau bisa jadi ya memakai pakaian dari segi apa? Dari segi harganya. Kaos saya ini ya harganya 30 juta. Nah ini kira-kira berlebihan nggak ini Bu? Lah kaos harga 30 juta loh. Anda pakai kaos 30 juta dengan pakai kaos yang harga 200 ribu sama kelihatannya gitu loh. Nggak nambah, gantengnya juga nggak nambah, sama aja gitu loh. Kecuali orang pakai kaos harga 200 ribu ketika pakai kaos harga 30 juta, nah gantengnya nambah lah, itu mungkin agak ya masih lumayan lah gitu ya. Lah ini sama loh.
Pakai 200.000 ya begitu, pakai 30 juta atau semiliar pun sama begitu. Yes. Nah, itu namanya pemborosan ya. Cari kaos kok harganya segitu. Dari segi harga. Au ziyadat fil adat. Ya, ini. Atau ya, boros dalam hal pakaian, misalnya dia sering beli pakaian gitu. Ya. Mungkin kita kalau beli pakaian mungkin setahun sekali gitu ya, pakai pakaian baru kalau pas lebaran. Lah ini setiap bulan beli pakaian baru. Ganti bulan setiap gajian beli baju. Gajian lagi beli baju lagi. Sampai di rumah itu bingung. Naruh pakaian mau taruh di mana lagi ini? Lemarinya penuh semua pakaian saya. Nah, ini juga pemborosan, ya. Pemborosan dalam apa? Dalam pengadaan pakaiannya itu. Ya, kecuali mungkin dia beli seperti itu, kemudian apa yang lain ya disedekahkan. Mungkin itu masih ada nilai positifnya. Nah, ini kalau cuma ditumpuk terus nambah. Wah, ini pemborosan dalam hal pakaian. Nah, itu. Kemudian apa? Ya, berpakaian juga apa? Ada potensi orang terjatuh dalam kesombongan, ya, dengan pakaian yang ya mungkin dianggap ini adalah pakaian kebesaran gitu kan. Jadi kalau dipakai, jadi bisa tampil paling berbeda dengan orang lain. Dan kalau dipakai dia akan merasa apa? Lebih wah gitu. Nah, menunjukkan kesombongannya. Nah, dalam hal berpakaian ini bukan sekedar pakaian baju ya. Apapun yang kita kenakan, misalnya perhiasan ya. Perhiasan. Nah, ini bisa menjadikan kesombongan juga. Mentang-mentang di rumah punya gelang 10, dipakai semua, kanan kiri 5. Nah, ini kan menimbulkan apa? Kecemburuan sosial kan gitu. Orang yang duduk di sampingnya akan merasa minder gitu. Waduh, ini gelangnya 10 dipakai semua, saya satu pun ya gak punya gitu kan. Kemudian cincinnya 10 dipakai semua, jarinya penuh banget gitu. Wah, ini juga ya kan berlebihan dalam hal berpakaian, perhiasan. Nah, ini pemborosan juga dan juga menimbulkan kesombongan. Kemudian yang berikutnya apa tadi, Bu? Setelah berpakaian, ya bersedekah. Ternyata bersedekah pun ya berpotensi orang untuk apa? Boros dan sombong. Memang ya kita diperintahkan untuk memperbanyak bersedekah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, wa kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat itu kan manusia butuh naungan ya. Karena didekatkannya matahari begitu panasnya, maka bagaimana? Manusia butuh naungan. Nah, salah satu yang bisa menaungi seseorang nanti di hari kiamat itu adalah sedekahnya. Semakin orang banyak sedekahnya, maka naungannya semakin besar gitu. Ibaratnya kita pas di siang hari panas sekali, kita bernaung di bawah pohon gitu kan. Kalau pohonnya ya kecil dan tidak rimbun daunnya, otomatis masih kena panas. Tapi kalau pohonnya besar, rindang, otomatis bagaimana? Kita akan kiyupan gitu, tidak merasakan panas. Nah, ibaratnya seperti itu sedekah itu. Semakin banyak orang bersedekah, maka apa? Maka akan semakin besar naungannya di hari kiamat. Nah, sementara hadis ini menunjukkan apa? Perintah kita memperbanyak sedekah. Lalu bagaimana sedekah kok bisa dianggap boros gitu, berlebihan? Bagaimana ini?
Ternyata maksudnya apa? Ketika orang bersedekah melebihi apa yang dibutuhkan oleh orang itu gitu. Orang yang membutuhkan. Misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan sebanyak 2 juta. Wah, kita ngasihnya langsung 10 juta. Nah, ini bisa jadi apa? Kelebihan yang kita sedekahkan itu malah jadi apa? Jadi sebuah pemborosan. Lebih baik apa? Kita alokasikan ke yang lain yang barangkali lebih membutuhkan. Ada misalnya orang buka donasi karena apa? Karena orang ini sakit, butuh donasi. Berapa? 10 juta. Sampai kumpulkan donasi, ternyata apa? Sampai mencapai 30 juta. Wah, ini harusnya apa? Harusnya ketika sudah sampai 10 juta stop gitu. Karena memang butuhnya segitu. Atau misalnya dilebihkan ya untuk yang lain-lain barangkali dilebihkan sampai 5 juta. Jadi berapa? 15 juta. Udah stop. Jangan ketika masih ada donasi masuk langsung terus ditumpuk-tumpuk. Butuhnya 10 juta, yang masuk 50 juta. Ya, seneng kan? Seneng kan? Ya, malah badi gitu. Tak buka donasi terus gitu terusan. Akhirnya sakitnya jadi hobi gitu. Sakit lagi aja biar dapat ini. Nah, gitu akhirnya kan. Jadi apa? Bisa jadi orang bersedekah itu pemborosan berlebihan karena apa? Melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh orang itu gitu. Nah, itu bisa jadi boros. Berlebihan. Atau apa? Atau misalnya orang sakit parah yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Artinya apa? Kalau sakit ini berarti ya umurnya nggak panjang lah. Kemudian apa orang ini pengen bersedekah? Akhirnya mensedekahkan hartanya semuanya tanpa dia memikirkan keluarganya nanti sepeninggalan dia bagaimana. Padahal Rasulullah SAW melarang bersedekah melebihi dari sepertiga hartanya. Nggak boleh. Di saat orang memang sakit keras dan umurnya nggak panjang, itu nggak boleh. Ya. Itu melebihi dari sepertiga nggak boleh. Bahkan sepertiga saja itu termasuk banyak. Dianjurkan berapa? 1/5-nya kalau memang mau bersedekah dari harta dia, ya. Ketika dia sakit keras. Nah, seperti itu juga termasuk sedekah yang berlebihan. Atau dia dalam keadaan sehat, dia mensedekahkan hartanya semuanya, dan dia tidak bisa menjamin bahwasanya ketika dia mensedekahkan hartanya semuanya, kehidupan rumah tangganya akan terjamin kesejahteraannya. Bisa jadi ketika dia sedekahkan semuanya, setelah itu bingung, wah ini gimana ini, harta saya habis. Nah, dia nggak bisa menjamin itu, maka ini sebuah pemborosan juga. Maka ketika dia sudah bisa menjamin nanti keluarga saya akan bertahan dengan harta yang sedikit, nggak masalah. Tapi kalau dia nggak bisa menjamin itu, jangan lakukan itu, bahaya. Khawatir keimanannya. Kalau para sahabat, ya mereka keimanannya luar biasa. Dia sanggup mensedekahkan seluruh hartanya. Lah kalau levelnya kita, kelasnya kayak kita kan, banyak mengeluh gitu kok, ya kan? Minyak naik aja banyak yang teriak, gitu kan? BBM naik aja banyak yang teriak. Mau menyedekahkan harta semuanya, waduh, jangan dulu dah. Ya itu, kita ukurlah kemampuan kita. Nah, seperti itu. Jadi seseorang ketika mau sakit keras itu lebih baik hartanya itu jangan disedekahkan semua. Karena kita nanti masih memikirkan hak warisnya. Jangan sampai ketika dia meninggal, anak-anaknya terlantar, akhirnya minta-minta. Nah, itu. Bahkan lebih baik anak-anaknya itu dalam keadaan berkecukupan ya daripada sepeninggalan dia malah minta-minta ke orang. Berarti ini menunjukkan apa, Pak? Kaya itu perlu gitu loh. Kenapa? Karena ini nanti
untuk apa? Diwariskan ke anak-anaknya supaya anak-anaknya berkecukupan semua. Tidak minta-minta. Nah, itu. Nah, bersedekah pun juga berpotensi seseorang untuk apa? Untuk bersikap sombong juga. Ya. Maka ini yang perlu dihindari ya. Ketika orang bersedekah, maka harusnya dia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pengen apa dipuji, pengen kesombongan atau pengen yang lainnya. Maka kaitannya dengan sikap boros dan sikap apa sombong, nah ini perlu diperhatikan. Bahkan tentang masalah penggunaan air di saat wudhu saja Rasulullah SAW menegur gitu kan. Ketika ada salah sahabat yang berwudu, kemudian dia kok menggunakan air wudu itu berlebihan, ditegur sama Rasulullah SAW. Ma hadza saraf ya Sa'ad? Ini apa wahai Sa'ad? Anda kok wudu kok boros begini gitu kan? Maka kemudian dia bertanya, afil wudu isaraf? Apakah wudu itu ada borosnya wahai Rasulullah? Saya kan wudu, wajar saya menggunakan air begini. Nah kan gitu. Maka Nabi menjawab, ya, Anda kalau wudhu seperti itu namanya boros. Wa in kunta ala nahrin jar, meskipun kamu wudhu di sungai yang airnya mengalir, kalau menggunakan cara wudhumu seperti itu termasuk pemborosan air. Artinya apa? Meskipun kita air melimpah, tapi kalau wudhunya dengan cara seperti orang buang-buang air begitu, maka ini pemborosan. Bahkan Nabi menceritakan ada sebuah hadis ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika wudu hanya satu mud. Satu mud itu satu apa, Bu? Ya satu gini tok gitu loh. Wudunya Nabi itu satu itu. Ya satu gelas gitu aja lah. Wudunya segitu. Wa yaktasilu bis sa'. Ya. Mandinya satu sok. Cuma apa? Empat gayung gitu. Nah itu mandinya ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Nah itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya wudu yang kaitannya tentang ibadah saja penggunaan airnya diperirit itu loh. Apalagi sekedar orang untuk main-main gitu. Nah ini lebih diperhatikan lagi. Nah ini adalah kaitannya tentang hadis yang tadi itu ya, tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan, minum, memakai pakaian dan bersedekah. Syaratnya apa? Tidak boros dan tidak sombong. Nah, ini mau masuk ke bagian silaturahim, ternyata waktunya sudah mepet sekali. Mungkin untuk pembahasan silaturahim ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang saja, Bu. Karena nanti nanggung sekali. Baik, itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.